Halo teman-teman ASN semua. Pernah nggak sih Anda pusing mikirin soal indeks profesionalitas ASN? Gimana ya caranya biar nilainya bisa tinggi? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal kupas tuntas semua rahasianya, langkah demi langkah, biar Anda bisa dapat skor maksimal. Nah, ini dia, kan pertanyaan utamanya. Gimana caranya biar skor kita itu bisa maksimal, bisa jadi kebanggaan gitu. Tenang, di sini saya akan kasih tahu peta jalannya yang super jelas buat mencapai itu. Oke, biar nggak cuma teori, kita lihat buktinya langsung ya. Ini skor saya pribadi 90. Saya tunjukin ini bukan buat pamer loh, tapi buat bukti kalau angka setinggi ini tuh sangat-sangat mungkin buat diraih. Dan saya akan bongkar persis gimana cara saya bisa sampai di angka ini. Jadi angka 90 itu datangnya dari mana sih? Semuanya itu dihitung dari 4 komponen atau kita sebut aja 4 pilar utama. Kalau kita paham keempat pilar ini, kita bisa atur strategi buat naikin nilai. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia nih pembagiannya. Coba deh perhatiin. Kompetensi itu bobotnya paling gede, 40% sendiri. Terus disusul kinerja 30%, kualifikasi 25%, dan yang paling kecil, disiplin cuma 5%. Dari sini aja kita udah bisa lihat kan, mana yang paling penting buat kita kejar? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yang paling dasar, kualifikasi. Ini murni soal ijazah kita, latar belakang pendidikan formal. Bobotnya lumayan loh, 25 poin dari total skor. Kalau kita lihat aturan resminya, yaitu Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019, pembagian poinnya begini. S3 dapat nilai penuh 25, S2 dapat 20, terus S1 atau D4 dapat 15 poin. Ini aturan bakunya ya, tapi tunggu dulu. Ada info terbaru yang penting banget nih. Nah, ini dia nih game changernya. Ternyata di lapangan ada penyesuaian. Walaupun aturannya bilang S2 itu 20 poin, prakteknya sekarang S2 itu dihargai 25 poin nilai maksimal. Makanya, saya yang ijazahnya S2 bisa dapat skor penuh di pilar ini. Buat yang S1 juga sama, nilainya jadi 20 bukan 15 lagi. Jadi, coba deh cek lagi. Pastikan data Anda di sistem sudah benar ya. Oke, beres soal kualifikasi, kita lanjut ke dua pilar berikutnya. Ini kita gabungin aja ya pembahasannya, kinerja dan disiplin. Totalnya jadi 35 poin. Dan dua-duanya ini benar-benar tergantung sama catatan tahunan kita di kantor. Nah, buat kinerja, ini simple banget ngitungnya. Langsung diambil dari predikat SKP kita. Kalau dapat sangat baik, wah langsung dapat 30 poin penuh. Kalau kayak saya kemarin, dapatnya baik, itu nilainya 25 poin. Jadi udah jelas ya, kalau mau maksimalin skor di sini, ya targetnya harus sangat baik pas penilaian SKP nanti. Sekarang kita lihat pilar disiplin. Emang sih kelihatannya kecil ya, cuma 5 poin. Tapi jangan salah, ini tuh poin yang gampang banget dapetnya, sekaligus gampang banget hilangnya. Simpelnya gini, selama rekam jejak kita bersih, nggak ada hukuman disiplin, ya udah 5 poin itu otomatis masuk kantong. Tapi sekali aja kena hukuman, bahkan yang ringan, skornya langsung kepotong banyak. Sayang banget kan? Oke, siap-siap ya. Sekarang kita masuk ke pilar yang paling monster, bobotnya paling gede, kompetensi, 40 poin. Disinilah sebetulnya ladang kita buat naikin skor gila-gilaan lewat pengembangan diri. Terus gimana caranya ngumpulin 40 poin ini? Poinnya itu dihitung dari semua kegiatan pengembangan diri yang kita ikuti dalam setahun terakhir. Bisa dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, atau bahkan dari seminar, workshop, dan magang. Nah, ini nih intinya. Dengerin baik-baik ya. Buat Anda yang jabatannya manajerial atau fungsional, kayak guru misalnya, ini resep saktinya biar dapat 40 poin penuh. Cuma butuh 3 hal dalam setahun. Ikut 1 pelatihan fungsional, 1 pelatihan teknis, sama 1 workshop atau seminar. Udah, itu aja. Gampang kan? Terus gimana buat teman-teman yang ada di jabatan pelaksana atau staf? Tenang, ada juga formulanya. Agak beda dikit, tapi tujuannya sama. Dapat 40 poin. Anda cukup fokus ke 2 hal aja. Ikut 1 pelatihan teknis, ini nilainya gede loh, 22,5 poin. Terus ditambah ikut 1 workshop atau seminar buat nambahin 17,5 poin sisanya. Klop, jadi 40. Oke, kita udah bedah semua 4 pilarnya. Sekarang, gimana caranya biar semua info ini jadi aksi nyata? Yuk, kita susun bareng-bareng action plan-nya biar tahun depan skor indeks profesionalitas kita bisa meroket. Nah, ini dia checklistnya. 4 hal yang harus Anda lakukan. Pertama, kualifikasi. Cek lagi, pastikan S2 Anda udah dihitung 25 poin. Atau S1, 20 poin. Kedua, kinerja. Pasang target sangat baik buat SKP berikutnya. Ketiga, disiplin. Jaga kelakuan baik, amankan 5 poin gampang ini. Dan terakhir yang paling penting, kompetensi.
Bikin rencana dari sekarang, mau ikut diklat apa aja biar dapat 40 poin penuh. Sebagai penutup, coba deh sekarang Anda renungkan. Dari 4 pilar tadi, kira-kira mana nih yang paling potensial buat Anda kejar dan naikin nilainya tahun depan? Coba pikirkan buat rencana Anda, dan saya doakan skor Anda tahun depan bisa jauh lebih tinggi lagi. Semangat!